Halo, perkenalkan nama saya Yohana Ubalado Purap, NIM 21120019 dari kelas A Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS algoritma dan pemrograman 2 saya. Yang pertama nomor 1, pada soal disuruh untuk membuat algoritma record, array, dan file text. Yang pertama algoritma record. Yang pertama, kamus tipe data, record gaji pokok dengan tipe data integer, kemudian HK dengan tipe data integer, kemudian D dengan tipe data, kemudian tunjangan jabatan tipe datanya adalah float, kemudian tunjangan transportasi tipe datanya float, kemudian BPJSK float, BPJS THT tipe datanya float, kemudian BPJS pensiun tipe datanya float. Dan akan deskripsi read atau baca, D gapok dan D HK. Kemudian di sini ada rumus tunjangan jabatan sama dengan 29% kali gapok. Kemudian rumus tunjangan transportasi sama dengan HK kali 30.000. Kemudian BPJSK sama dengan 1% kali gapok. Kemudian rumus BPJS THT sama dengan 2% kali gapok. Kemudian BPJS pensiunan sama dengan 1,5% kali gapok. Di sini tunjangan jabatan menggunakan 29% karena sesuai dengan nomor urut absen saya. Kemudian algoritma array. Deklarasi integer gapok berarti gaji pokok bertipe data integer, kemudian maksimal karakternya adalah 7, kemudian HK tipe datanya integer juga dengan maksimal karakter 2, kemudian tunjangan jabatan bertipe data float, maksimal karakternya 10, tunjangan transportasi bertipe data float, maksimal karakternya 10, kemudian BPJSK float, maksimal karakternya 10, BPJS THT float, maksimal karakternya 10, kemudian BPJS pensiunan juga menggunakan tipe data float dan maksimal karakternya 10. Kemudian deskripsi read atau membaca gapok dan HK. Kemudian dengan rumus tunjangan jabatan 29% kali gapok, kemudian tunjangan transportasi HK kali 30.000, kemudian BPJSK sama dengan 1% kali gapok, BPJS THT sama dengan 2% kali gapok, kemudian BPJS pensiunan 1,5% kali gapok. Kemudian algoritma file text. Membuat file text. Rewrite file, kemudian menulis keadaan file text, file write gapok, file write HK. Di sini berarti menulis gaji pokok dan HK. Kemudian file write rumus 29% kali gapok yang akan dibaca sebagai tunjangan jabatan. Kemudian file write HK kali 30.000 yang akan dibaca file read tunjangan transportasi. Kemudian file write 1% kali gapok, file read akan dibaca BPJSK, kemudian file write 2% kali gapok yang akan dibaca file write BPJS THT, kemudian file write 1,5% kali gapok, file read BPJS pensiunan. Kemudian menulis ke dalam file text, close file. Kemudian nomor 2, di sini disuruh membuat algoritma dan juga program serta sertakan outputnya. Di sini saya menggunakan bahasa C. Dengan algoritmanya, sini memasukkan jumlah pegawai, kemudian masukkan tunjangan, LK golongan atau gol, gaji, gapok, bonus, dan HK. Kemudian BPJSK, BPJS THT, BPJS pensiunan atau BPJSP. Kemudian masukkan nomor, NIK, nama kelas, hasil hari kerja per bulannya. Kemudian jika golongan sama dengan 1, maka gaji pokoknya 5 juta.
dengan tunjangan, rumus tunjangan gaji pokok kali 29/100, di mana 29 adalah nomor absen saya. Kemudian, else if golongan sama dengan 2, maka gaji pokoknya 3 juta, kemudian tunjangan sama dengan gaji pokok kali 29/100. Else if golongan sama dengan 3, gaji pokoknya sama dengan 2.500.000, tunjangannya rumusnya HK kali 30.000. Kemudian BPJSK rumusnya gapok kali 0,01. Kemudian BPJS THT gapok kali 0,02. Kemudian BPJSP sama dengan gapok kali 0,015. Di sini gaji total gajinya menggunakan rumus akan dihitung dengan rumus gaji sama dengan gapok tambah tunjangan kurang dalam kurung BPJSK tambah BPJS THT tambah BPJSP. Kemudian masukkan for nomor, nama, NIK, kelas, tahun masuk kerja. Di sini saya menggunakan tahun masuk kerja untuk algoritmanya, tapi sebenarnya adalah hari kerja. Kemudian total gaji, gapok, jumlah tunjangan. Kemudian file open, ini merupakan NIM saya. Kemudian tampilkan isi inputan. Programnya hashtag include iostream, hashtag include fstream using namespace std int mine. Di sini tipe data untuk nama dan NIK merupakan stream of stream file. Untuk tipe data x sama dengan integer. Kemudian akan muncul baris perintah ketika program dijalankan, masukkan jumlah pegawai. Akan membaca X yang ada di atas sini. Kemudian untuk tunjangan, LK, golongan, gaji, gapok, bonus, dan HK menggunakan tipe data integer. Kemudian BPJSK, BPJS THT, dan BPJSP menggunakan tipe data float. Kemudian untuk int Y sama dengan 1, Y lebih kecil sama dengan X, Y plus plus, maka akan muncul nomor pegawai. Misalnya pada jumlah pegawai yang kita masukkan adalah 10, maka akan muncul nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian masukkan NIK, akan membaca variabel NIK, kemudian masukkan nama, akan membaca variabel nama yang akan di sini kita akan memasukkan NIK dengan NIM kita, kemudian masukkan nama pegawai, masukkan kelas atau golongan 1 atau 2 atau 3, kemudian masukkan hari kerja per bulan. Kemudian code ENDL. Jika golongan sama dengan, di sini sudah mulai masuk ke rumus, jika golongan sama dengan 1, maka gaji pokoknya 5 juta dengan tunjangan sama dengan gaji pokok kali 29/100. Else if golongan sama dengan 2, maka gaji pokoknya adalah 3 juta dengan tunjangan sama dengan gaji pokok kali 29/100. Else if golongan sama dengan 3, maka gaji pokok 2.500.000 dengan tunjangan HK kali dengan 30.000. Kemudian rumus BPJSK sama dengan gapok kali 0,01, BPJS THT sama dengan gapok kali 0,02, kemudian BPJSP sama dengan gapok kali 0,015, kemudian akan dihitung total gaji dengan rumus gaji sama dengan gapok tambah tunjangan kurang BPJSK tambah BPJS THT tambah BPJSP. Untuk int Y sama dengan 1, Y lebih kecil sama dengan X,
Y++ akan dibaca nomor, nama, nik, kelas, tahun masuk kerja atau HK. Sebenarnya ini merupakan hari kerja. Kemudian total gaji, gapok, jumlah tunjangan, kode ENDL untuk membaca yang ada di atas sini. Menampilkan. Kemudian file open 21120019.txt. Di sini merupakan NIM saya. Untuk int y sama dengan 1, y lebih kecil sama dengan x, y++, file isi inputan, nomor, nama, nik, kelas, total gaji, gaji. Total gaji ini merupakan gaji yang ada di rumus tadi. Kemudian sistem start notepad 21120019.txt return 0. Kemudian untuk hasil outputnya, ketika program dijalankan, di sini saya memasukkan hanya jumlah pegawainya hanya ada 1, maka akan muncul untuk kita memasukkan nomor 1. Ini akan otomatis muncul, kemudian kita akan disuruh memasukkan nik. Di sini saya masukkan NIM saya, kemudian masukkan nama, sini saya masukkan nama saya, kemudian masukkan kelas. Sini saya menggunakan golongan 3 karena nomor urut saya 29. Kemudian masukkan hari kerja per bulan 29, saya menggunakan 29. Kemudian nomor 1, maka di sini akan ditampilkan dibaca inputan yang tadi ada di atas. Nomor 1 nama Yohana, nik 21120019, kelas 3, tahun masuk kerja. Tahun masuk kerja di sini maksudnya adalah hari kerja sebenarnya. Mohon maaf karena saya salah. Kemudian di sini ada total gaji. Total gaji didapat dari rumus gaji yang ada di program tadi. Kemudian gapok dan jumlah tunjangan. Ketiga ini didapat dari rumus yang ada pada program. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.